Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Ocha Elisa dari kelas 1B dan rekan saya Syifa Putri Anggraini dari kelas 1B. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kita akan membahas tentang pernafasan, komponen sistem pernafasan, mekanisme pernafasan, volume pernafasan, transport gas, pengaturan pernafasan. Pernafasan adalah proses vital yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Komponen sistem pernapasan. Komponen sistem pernapasan pada manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk mengatur pertukaran udara antara tubuh dan lingkungan. Berikut adalah komponen-komponen utama dari sistem pernapasan. Yang pertama, hidung. Saluran masuk udara yang dilengkapi dengan rambut dan lendir untuk menyaring partikel kotoran dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua, ada faring. Terletak di bagian belakang hidung dan mulut, menghubungkan rongga hidung dan laring dan memungkinkan udara bergerak menuju trakea. Yang ketiga ada laring. Dikenal sebagai kotak suara, laring berfungsi menjaga saluran pernapasan tetap terbuka dan membantu dalam produksi suara. Epiglotis dan laring mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan saat menelan. Yang keempat ada trakea. Tabung yang menghubungkan laring dan bronkus dilapisi oleh silia yang membantu menangkap dan mengeluarkan partikel yang tidak diinginkan. Yang kelima ada bronkus, saluran udara yang bercabang dari trakea ke paru-paru kiri dan kanan membawa udara ke dalam paru-paru. Bronkiolus, cabang-cabang kecil dari bronkus yang membawa udara ke alveoli. Alveolus, kantung udara kecil di paru-paru tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan kanan, tempat terjadinya pertukaran gas. Diafragma, otot besar di bawah paru-paru yang berkontraksi mengendur untuk membantu paru-paru dalam proses pernapasan atau menghirup dan menghembuskan udara. Yang terakhir ada otot interkosal, otot di antara tulang rusuk yang juga membantu dalam proses pernapasan dengan mengatur volume rongga dada. Setiap komponen memiliki fungsi penting untuk memastikan proses pernapasan berjalan dengan lancar dan efisien. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan terdiri dari dua proses utama, yaitu inhalasi atau inspirasi dan eksalasi, yaitu ekspirasi. Kedua proses ini melibatkan gerakan otot dan perubahan tekanan di dalam rongga dada untuk memungkinkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang mekanismenya. Yang pertama ada inspirasi. Inspirasi adalah proses di mana udara masuk ke dalam paru-paru. Ini terjadi melalui beberapa langkah, yaitu kontraksi diafragma. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru. Ketika diafragma berkontraksi, ia akan turun sehingga meningkatkan volume rongga dada. Kontraksi otot interkosal. Otot-otot di antara tulang rusuk juga berkontraksi, menyebabkan tulang rusuk terangkat dan bergerak keluar, yang memperbesar rongga dada. Penurunan tekanan di rongga dada. Volume rongga dada meningkat, tekanan udara di dalamnya menurun, menciptakan perbedaan tekanan dengan udara di luar tubuh. Kedua ada udara masuk. Udara akan bergerak masuk ke luar melalui hidung atau mulut menuju paru-paru karena tekanan yang lebih rendah di dalam rongga dada. Yang kedua ada eksalasi atau ekspirasi. Eksalasi adalah proses di mana udara dikeluarkan dari paru-paru. Proses ini biasanya bersifat pasif atau tidak memerlukan banyak energi dalam kondisi pernapasan normal, tetapi bisa menjadi aktif selama pernapasan berat atau cepat. Relaksasi diafragma. Saat diafragma rileks, ia naik kembali ke posisi semula, mengurangi volume rongga dada. Relaksasi otot interkostal. Otot-otot interkostal juga rileks menyebabkan tulang rusuk turun dan kembali ke posisi semula. Peningkatan tekanan di rongga dada. Pengurangan volume rongga dada menyebabkan peningkatan
tekanan di udara di dalam paru-paru. Udara keluar. Udara terdorong keluar dari paru-paru menuju trakea dan keluar melalui hidung atau mulut karena tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan udara luar. Regulasi pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur oleh pusat pernapasan di otak, khususnya di medula oblongata dan pons yang secara otomatis mengontrol frekuensi dan kedalaman pernapasan. Selain itu, tubuh memiliki sensor-sensor otak dan pembuluh darah yang merespon tingkat karbon dioksida, oksigen, dan pH darah yang akan memicu perubahan kecepatan dan intensitas pernapasan sesuai kebutuhan tubuh. Secara umum, pernapasan bekerja untuk mempertahankan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida dalam darah serta menjaga pH tubuh yang normal. Volume pernapasan. Volume pernapasan adalah ukuran seberapa banyak udara yang dihirup atau dihembuskan oleh paru-paru dalam satu siklus pernapasan. Ini biasanya diukur dalam mililiter atau liter. Ada beberapa jenis volume pernapasan yang berbeda, termasuk yang pertama ada volume tidal. Volume udara yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal. Pada pria dewasa, volume tidal sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan inspirasi. Jumlah udara yang dapat dihirup dengan kuat setelah inspirasi volume tidal normal. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Jumlah udara yang dapat dihembuskan dengan kuat setelah ekspirasi normal. Yang keempat, ada volume residu. Volume udara yang tersisa dari paru-paru setelah ekspirasi sekuat-kuatnya. Yang kelima, kapasitas vital. Perubahan volume di mulut antara posisi inspirasi penuh dan ekspirasi lengkap. Yang keenam, volume menit pernapasan. Volume total gas yang dikeluarkan dari saluran pernapasan dalam 1 menit. Transportasi gas dalam pernapasan manusia melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan kapiler paru-paru. Pertukaran gas ini terjadi melalui 3 proses utama, yaitu yang pertama, perfusi. Proses pemampaan darah ke seluruh paru-paru oleh sistem kardiovaskular. Yang kedua, difusi. Proses pergerakan gas secara spontan antara alveoli dan kapiler paru-paru. Yang ketiga, vestibulasi. Proses pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Berikut adalah penjelasan tentang transportasi gas dalam pernapasan manusia. Yang pertama, transportasi karbon dioksida. Karbon dioksida berdifusi dari darah di kapiler paru-paru ke alveoli. Karbon dioksida kemudian dikeluarkan dari tubuh saat mengembuskan napas. Yang kedua, ada transportasi oksigen. Transportasi oksigen yang dihirup masuk ke alveoli dan berdifusi ke dalam kapiler paru-paru. Oksigen kemudian diangkut ke jaringan tubuh oleh sel darah merah eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin mengikat oksigen sehingga darah yang mengandung oksigen berwarna merah terang. Pengaturan pernapasan. Pengaturan pernapasan adalah proses yang dilakukan oleh sistem saraf untuk mengontrol pernapasan agar pasokan oksigen ke jaringan tubuh tetap konsisten. Pengaturan pernapasan melibatkan beberapa komponen, yaitu yang pertama ada pusat kendali, terletak di batang otak, tepatnya di medula oblongata dan pons. Pusat kendali ini bertanggung jawab atas otomatisme pernapasan. Yang kedua, ada organ elektor, otot pernapasan yang merespon impuls dari pusat kendali. Yang ketiga, ada sensor, terdiri dari kemoreseptor dan reseptor sensorik. Kemoreseptor merespon perubahan kadar oksigen, karbon dioksida, dan ion hidrogen dalam darah. Reseptor sensorik terletak di saluran udara, paru-paru, dan otot pernapasan.
Selanjutnya ada SOP, Standar Operasional Prosedur, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengajurkan pasien untuk duduk dengan rileks di tempat tidur atau kursi. Yang kedua, mengajurkan pasien untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi secara teratur dan tenang. Yang ketiga, peneliti meletakkan tangan di dada pasien untuk merasakan pergerakan naik turun saat pasien bernapas. Yang keempat, tindakan diulang sebanyak 3-5 kali. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.